Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Kahfi dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Video ini saya akan melakukan pengimbasan setelah saya mengikuti Bintek Guru Berbagi dan Belajar, yaitu seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Simak videonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pengimbasan program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru, Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama saya, Ahmad Kahfi, SPD dari Guru SMK 4 Kota Tangerang Selatan, Banten. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi, kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas yang kita kenal dengan 4C, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Cara mengakses guru belajar bisa melalui handphone atau laptop. Di sini saya menggunakan laptop, dan bagaimana mengakses guru belajar? Simak video berikut. Kita klik dua kali pada aplikasi Google Chrome pada desktop laptop Anda, kemudian muncul layar Google Chrome. Kita gunakan akun kita pada Google. Selanjutnya, kita ketik guruBelajar.berbagi.kemdikbud.go.id, tekan enter. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari website Guru Belajar dan Berbagi kemdikbud.go.id. Ada Ayo Guru Berbagi, menu, dan Ayo Guru Belajar. Kita klik Ayo Guru Belajar. Dan ini adalah seri atau program pembelajaran yang terdiri dari beberapa seri. Sebelumnya kita masuk dulu untuk login pada akun SIM Guru Belajar. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun ya, melalui nomor UKG. Masukkan passwordnya, klik masuk. Nah, ini adalah profil saya di akun SIM Guru Belajar simpkb.id. Ini adalah daftar seri pembelajaran, ada literasi, guru merdeka, semangat guru, pengelolaan pembelajaran, panduan pembelajaran, dan lain-lainnya ya. Ini adalah seri pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, dan kita masuk ke seri semangat guru. Nah, silakan teman-teman pilih kegiatan ini. Selanjutnya, tampilan untuk seri semangat guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, seperti ini ya tampilannya. Ini adalah para narasumber yang kompeten di bidangnya dalam seri pembelajaran kali ini. Ya, ini adalah tampilan dari seri pembelajaran semangat guru. Nah, di sini dijelaskan tujuannya, apa saja yang dipelajari ya dalam seri pembelajaran ini. Ada 6 pelajaran yang akan kita pelajari, dan dijelaskan pula langkah belajarnya. Dan di setiap pelajaran akan ada alur yang sama ya, dijelaskan di situ alurnya. Teman-teman bisa bergabung ke grup Telegram untuk keperluan pembelajaran seri semangat guru ini. Ini adalah LMS pembelajaran seri semangat guru ya, terdiri dari 6 pelajaran. Silakan setiap pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran seterusnya teman-teman klik dan ikuti langkah-langkah pembelajarannya ya. Ini saya buka contoh pelajaran yang ke-6. Nah, ini tampilannya teman-teman. Jadi ada materi dasar. Nah, ini ada langkah-langkah di setiap pelajaran ya. Di sini terdiri dari kuis awal ya, ini sebagai pretest. Kalau sudah mengerjakan kuis dengan poin 75%, sudah mencapai nilai 70%, silakan teman-teman lanjutkan. Di sini ada video pembahasannya. Selanjutnya ada topik berikutnya, ada kuis penilaian tengah. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi yang sangat detail, rinci, dan jelas. Setelah teman-teman pelajari sampai pelajaran 1 dan pelajaran 6, dan setiap pelajaran itu ada tugas tersendiri. Nah, di akhir pembelajaran ini akan ada pengimbasan. Nah, video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti video pengimbasan pada seri Semangat Guru. Pada seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis adaptasi teknologi ada 6 pelajaran. Yang pertama ada resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Pelajaran kedua ada critical thinking, atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga ada creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat ada communication, komunikasi efektif. Pelajaran kelima ada empowered teacher,
atau penerapan kelas campuran. Dan yang keenam ada collaboration atau kolaborasi dan dampak. Langkah belajarnya, tahap 1, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap 2, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan tahap 3 yaitu peserta mendapat sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Adapun alur tiap pelajaran, peserta menyelesaikan tes pra-penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Peserta belajar dari pemaparan para trainer, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Pelajaran pertama yaitu tentang resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Apa itu resilience? Resilience diartikan kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Ada SAMR. Apa itu SAMR? SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan yang pertama adalah S atau substitution. Ini disebut sebagai tingkat pemula. Tingkat berikutnya ada A, augmentation. Tingkat yang berikutnya ada M, modification. Dan tingkat yang keempat adalah R atau redefinition. Ini merupakan tingkat yang dikategorikan mahir. Contoh pemanfaatan teknologi menggunakan fitur Google Meet. Untuk tingkat S atau tingkat pemula substitution, Google Meet digunakan tapi mengajar dan dengan metode ceramah. Kegiatan belajar sama dengan sebelumnya dan sasaran belajar sama dengan sebelumnya. Kita ke tingkat kedua yaitu augmentation. Pada tingkat augmentation, Google Meet digunakan untuk memulai umpan balik. Jadi kegiatan belajarnya sudah mulai menggunakan fitur baru dan sasaran belajarnya sama dengan sebelumnya. Tingkat yang berikutnya itu modification. Pada tingkat modification, Google Meet digunakan untuk memfasilitasi diskusi kelompok untuk analisis kasus misalnya, dan kegiatan belajarnya sudah berubah signifikan, sasaran belajarnya juga sudah mulai berubah. Dan untuk tingkat yang berikutnya yaitu redefinition, untuk tingkat mahir, Google Meet digunakan murid untuk membuat webinar atau acara online. Jadi kegiatan belajarnya berubah nyaris total dan sasaran belajarnya sudah berubah. Ini adalah kerangka SAMR. Hubungan SAMR dengan resilience. SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa besar resiliensi. Peningkatan SAMR ditandai oleh skenario KBM yang semakin kaya, yaitu sampai mencapai C4, C5, dan C6. Dan teknologi yang semakin canggih. Pelajaran kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju merupakan istilah dari definisi critical thinking. Untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat dan akhirnya menjadi insting. Teknik latihan berpikir kritis dengan dua komponen. Yang pertama ada observasi, saya baru sadar bahwa. Dan yang kedua adalah insight, saya jadi terpikir. Kata kuncinya untuk critical thinking adalah saya sadar, saya berpikir. Kita berikan contoh untuk berpikir kritis. Saya sadar, saya selalu mengalami kesulitan dalam berbicara di depan kelas saat melakukan presentasi dibandingkan dengan teman saya yang fasih dan lancar berbicara saat presentasi di depan kelas. Saya berpikir, jangan-jangan teman saya banyak latihan berbicara di depan umum, sehingga saat presentasi di depan kelas menjadi fasih dan lancar. Bagaimana ya agar saya juga bisa lancar berbicara saat presentasi depan kelas? Apakah saya harus banyak latihan berbicara di depan umum juga? Dan lain-lain. Ini adalah latihan untuk berpikir kritis. Kata kuncinya, saya sadar, saya berpikir. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar, saya berpikir di berbagai kesempatan. Murid menggunakan teknologi ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat grup, ketika memberikan komentar di LMS, dan lain-lain. Pelajaran yang ketiga yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Apa sih kemampuan bercerita?
Kemampuan bercerita merupakan kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Konten merupakan segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahap membuat konten. Yang pertama, membuat rencana, yang kedua, mengeksekusi, dan yang ketiga, memasarkan. Dalam membuat rencana, kita harus mengerti apa masalahnya, apa solusi yang paling tepat, dan siapa yang akan kita ajak bicara atau penontonnya siapa, pemirsanya siapa. Yang kedua, yang mengeksekusi, kita perhatikan ada impact. Dalam eksekusi, menarik nggak sih konten kita? Ada komunikasi jelas nggak sih konten yang akan kita buat? Dan yang persuasion yaitu membuat peduli nggak orang lain dengan konten kita. Dan tahap yang ketiga yaitu memasarkan. Nah, di sini menyampaikan dengan pengantar yang tepat dan di waktu yang tepat. Dan bagaimana mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat konten kita. Ya, ini adalah 3 tahap membuat konten. Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Pelajaran yang keempat, communication, yaitu komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi yang efektif? Yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Yaitu dengan membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, saling mengerti, dengan mempertimbangkan faktor berikut, yaitu keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan non-teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Yang kelima, pelajarannya adalah empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal, menurut Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan, ini merupakan istilah dari penerapan kelas campuran. Selanjutnya, Bukik Setiawan mengadopsi pengertian tadi dan mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning, yaitu sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid dengan memenuhi 4 ciri ini. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan modal belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas, program, atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam pencapaian sasaran belajar yang disepakatinya. Mengapa pembelajaran campuran? Pertama, menjanjikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Yang kedua, bersifat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Mengapa pembelajaran campuran? Yang ketiga yaitu lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C, kompetensi abad ke-21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, ini adalah ilustrasi untuk pembelajaran campuran. Misalkan, guru Budi sedang membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk tujuan belajar terkait bidang datar. Ia berencana melakukannya dengan strategi pembelajaran campuran. Setelah berpikir, ia membuat alur pembelajaran campuran seperti ini. Fase pertama yaitu pembelajaran sinkron, yaitu di sini adalah luring. Jadi guru Budi mengadakan pertemuan tatap muka terbatas yang diisi dengan kegiatan orientasi untuk menumbuhkan minat murid terhadap bidang datar. Ia menunjukkan sejumlah contoh bidang datar dan meminta murid menyebutkan ciri-cirinya. Dari diskusi tersebut, guru Budi meminta salah seorang murid merumuskan pengertian bidang datar. Pada fase kedua, yaitu pembelajaran asinkron, yaitu dengan metode daring. Guru Budi menugaskan murid mempelajari materi bacaan tentang bidang datar dari bahan ajar yang disediakan guru maupun dari sumber lain. Dan yang kedua, yaitu guru Budi memberikan asesmen formatif tentang bidang datar agar murid mengetahui sendiri materi yang sudah dan belum dikuasainya.
Berdasarkan hasil asesmen formatif, murid bisa mengetahui bagian mana yang masih perlu dipelajarinya. Dan fase yang ketiga, pembelajaran sinkron, yaitu secara luring. Guru Budi meminta murid membawa contoh bidang datar yang mudah dibawa dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Guru Budi mengajak murid menghitung luas dari bidang datar yang dibawanya. Setelah itu, perwakilan murid mempresentasikan caranya menghitung luas bidang datar. Tips praktik ala Bukik untuk manajemen kelas campuran. Bangun kesepakatan kelas, mulai dengan obrolan ringan, optimalkan pilihan, durasi, dan jeda. Yang keenam, yaitu pelajaran kolaborasi dan dampak. Saya mengajak Bapak, Ibu Guru mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program Guru Belajar dan berbagi seri semangat guru, kemampuan non-teknis dan berkolaborasi dengan memaksimalkan sumber daya, potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar, sebagai usaha bersama dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju dan hebat. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan baik sebelum, selama, ataupun setelah pandemi COVID-19 berlalu. Selamat berkolaborasi. Ayo, segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Demikianlah video pengimbasan ini, semoga bermanfaat. Salam semangat guru. Demikianlah video pengimbasan pada Guru Berbagi dan Belajar seri Semangat Guru. Semoga bermanfaat. Salam semangat guru. Sukses untuk guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.